قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu, salah satu dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Fawaidul Fawaid yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim, yang dimana sebelumnya kita sudah membahas di bab yang ke-21 yaitu hakikat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan ini kita masuk ke bab yang ke-22 yaitu bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, qala al-muallif, penulis rahimahullah, mengatakan bahwa ada dua jenis ataupun dua bentuk tawakal kepada Allah. Yang pertama dikatakan tawakal kepada Allah sekedar untuk memperoleh semua kebutuhan duniawi atau terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan ataupun musibah yang ada. Ini tawakal yang pertama. Nah, di tawakal yang pertama ini bentuk kebergantungan seorang hamba itu hanya berdasarkan atau bersandarkan kepada kebutuhan-kebutuhan duniawinya saja. Jadi dia bertawakal kepada Allah ya, hanya dari sisi dunia yang ingin diraihnya. Misalkan dia bertawakal ingin hanya mendapatkan wanita yang cantik, atau laki-laki yang ganteng, atau laki-laki yang kaya, atau misalkan dia hanya bertawakal untuk duniawi adalah ketika dalam urusan perutnya, ya dia bertawakal kepada Allah, ya. Terus kemudian mungkin dari cita-cita yang ingin diraihnya dari hal-hal duniawi, dia ingin punya rumah yang bagus, punya tanah yang luas, punya kendaraan yang mewah, punya baju yang keren. Nah, ini bentuk tawakal seseorang yang mana ketawakalan dia ini hanya pada urusan dunia saja. Hanya pada urusan dunia saja. Atau dari musibah yang ada. Jadi ketika dia mendapatkan musibah baru dia bertawakal kepada Allah. Ya, sebelum-sebelumnya dia lemah dalam tawakalnya. Ya, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketawakalan yang tentunya sangat merugikan. Nah, kemudian yang kedua dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim yaitu tawakal kepada Allah untuk memperoleh hal-hal yang dicintai dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia bertawakal kepada Allah terhadap keimanannya. Ingat, bertawakal di sini bukan berarti dia lantas menyerahkan begitu saja tanpa menjalankan sebab-sebabnya. Tidak. Ya. Seperti orang yang pada posisi ataupun pada bentuk tawakal yang pertama, mereka ketika bertawakal hanya pada urusan dunia saja, mereka pun menjalankan semua sebab-sebab yang bisa mereka dapatkan dari dunia tersebut. Hal-hal yang bisa mereka dapatkan dari cita-cita dunia tersebut. Jadi bertawakalnya jalan, ya, usahanya pun jalan dan dia habis-habisan dalam usaha tersebut untuk mendapatkan dunia. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ini berbeda. Dia bertawakal kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia pun menjalankan sebab-sebab yang dapat menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bertawakal,
iman mah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu saya nggak perlu lagi, ya, nggak perlu lagi repot-repot, ya, serahkan semuanya kepada Allah tentang iman ini, tentang ibadah ini, ya. Tapi giliran azan berkumandang, dia asik dengan bantal dan kasurnya, ya. Giliran azan berkumandang, dia asik dengan rutinitas dunianya. Artinya apa? Tidak ada upaya ataupun ikhtiar yang dia lakukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanannya kepada Allah. Nah, inilah yang terjadi dua bentuk tawakal ini, ya. Kemudian keyakinan, jihad dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya pada bentuk yang kedua, niscaya Allah akan memenuhi seluruh harapannya pada tawakal bentuk yang pertama. Jadi ketika seseorang bertawakal kepada Allah dalam bentuk yang kedua, keimanan kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, dan bukan tawakal yang bodoh, tawakal yang tidak menjalankan sebab-sebab sampai tercapainya suatu cita-cita, bukan, tapi dia pun mengusahakan. Nah, ketika ini terjadi pada seorang hamba, dia akan mendapatkan bentuk cita-cita ataupun harapan dari tawakal yang pertama, yaitu dunia pun akan datang kepadanya. Dalilnya sangat jelas, ya, dalilnya sangat jelas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang obsesinya, yang tujuan hidupnya adalah dunia, obsesinya dunia, obsesinya harta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan kepadanya kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia pun itu akan selalu berada di kedua pelupuk matanya. Jadi sedikit-sedikit, ya, dia inginnya dunia. Ada perkara-perkara akhirat pun sekalipun, yang dia inginkan adalah urusan dunianya. Jadi Allah jadikan kefakiran itu ada di hadapan matanya karena dia hanya menginginkan dunia. Dan begitu pun sebaliknya, ya, orang yang ketika obsesinya adalah akhirat, orang yang ketika obsesinya adalah akhirat, keridhaan Allah, surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dunia itu tunduk kepadanya. Allah akan jadikan dunia itu tunduk kepadanya, dan dunia pun akan datang untuknya. Dunia akan datang untuknya, ya. Jadi bukan main-main. Ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdakwah pada orang-orang kafir Quraisy. Masih ingat kita kisah sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy? Ya Muhammad, kalau engkau menginginkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah kami akan berikan kedudukan yang tinggi tersebut untukmu, sehingga engkau pun menjadi tokoh besar di tengah-tengah kami. Ya Muhammad, kalau engkau menginginkan kekayaan, kami akan himpun kekayaan yang ada di kami dan akan kami serahkan untukmu. Ya Muhammad, kalau engkau menginginkan wanita-wanita yang cantik, maka akan kami pilihkan wanita-wanita yang cantik untukmu. Ya Muhammad, semua tawaran demi tawaran ditawarkan oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya diminta untuk meninggalkan dakwah, meninggalkan risalah nubuwah, meninggalkan wahyu-wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Karena Rasulullah SAW mengajak untuk meninggalkan bentuk penyembahan terhadap ajaran nenek moyang. Ini yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kalaupun kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, niscaya tidak akan aku tinggalkan dakwah ini. Hanya ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan seluruh anbiya pun juga demikian. Seluruh anbiya pun juga demikian. Orang-orang soleh pun juga demikian. Tidak ada ambisi mereka untuk dunia. Makanya dinasihatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa kepada orang-orang soleh,
kepada orang-orang yang taat menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk tidak dekat kepada pintu-pintu penguasa. Tidak dekat kepada pintu-pintu penguasa. Kenapa? Karena kalau sudah dekat dengan pintu penguasa, ini sudah akan mudah untuk merubah niat yang ada di dalam hatinya. Bisa jadi lisannya akan susah untuk berbicara yang benar, yang hak, mengatakan apa adanya yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi demikian. Yang kedua, bisa jadi dia nggak enak untuk apa? Beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kenapa? Karena sering diberikan hadiah. Ya sering diberi hadiah sehingga apa? Wah, sungkan melihat ada hal yang harus dia sampaikan, dia pending. Kenapa? Wah, gak enak, dia orangnya terlalu baik, suka ngasih ini, suka ngasih itu. Ya. Mau beramar ma'ruf nahi mungkar, menjelaskan tentang kemungkaran yang ada, akhirnya pun gak enakan juga. Wah, gak enak, saya mau negur dia. Kenapa? Karena dia sudah baik kepada saya. Nah, ini ketika apa? Ketika dunia yang menjadi obsesi. Ketika dunia yang menjadi tujuan hidup. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran walaupun dunia ada dalam genggamannya semua. Tapi dia tetap saja merasa fakir. Kenapa? Karena sudah menjadi hakikat dari dunia ya, bahwa yang namanya obsesi seseorang terhadap dunia itu lebih besar ambisinya dibandingkan dengan serigala yang sedang lapar dan dihadapkan kepada 2 ekor kambing. Rasulullah SAW sifati dengan seekor serigala. Tahu sifat serigala? Sifat serigala itu beringas, ya, sadis, kemaruk, ya, tamak. Apalagi serigala tersebut dalam kondisi lapar, dihadapkan dengan kambing segar. Nah, manusia yang cinta kepada dunia, yang kuat ambisi dan obsesinya terhadap dunia, itu dipermisalkan oleh Rasulullah SAW lebih sadis, lebih berambisi dan lebih beringas dibandingkan dengan serigala yang sedang lapar dihadapkan dengan kambing segar. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Kita lihat saat ini ya, bagaimana dunia ya, ahwal ataupun keadaan seorang hamba terhadap dunia, yang mana ketika dia terhadap dunia tersebut sangat berambisi sekali. Kalau sudah berambisi, wah, dia nggak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram, dia nggak peduli. Dia nggak peduli lagi mana keluarga, mana tetangga, mana partner kerja, udah dia nggak peduli lagi. Kenapa? Karena ambisi terbesarnya adalah dunia. Ya, sehingga sekaya apapun dia, semewah apapun fasilitas hidupnya, tetap Allah jadikan kefakiran berada di kedua pelupuk matanya. Tetap dia merasa orang yang paling miskin, nggak merasakan dia yang namanya kebahagiaan. Nah, untuk itulah di sini mu'alif mengatakan, jika seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya pada bentuk yang kedua, yaitu dalam keimanannya, dalam dakwahnya, dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal dengan sebaik-baik tawakal, yaitu dia berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, niscaya Allah akan memenuhi seluruh harapannya pada tawakal bentuk yang pertama. Allah yang akan memenuhi itu semua. Karena dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun. Orang kafir, orang muslim, orang fasik, orang taat, dunia Allah berikan semua. Tapi tidak dengan ketakwaan, tidak dengan ibadah. Allah hanya memberikan hidayah dan taufik untuk beribadah kepadanya hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus bersyukur ya, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, hadir di majelis ilmu, hadir dalam pengajian demi pengajian, kita ikut dalam berbagai macam bentuk amal-amal kebaikan, kita harus bersyukur itu. Ya, kenapa? Karena itulah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba bukan dengan dimudahkan dunia hamba tersebut, bukan itu. Tapi dimudahkannya hamba menjalani rangkaian ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjalani ketaatan demi ketaatan, dia
menabung pundi-pundi pahala. Kalau dia sudah menabung pundi-pundi pahala, dia akan mendapatkan balasannya. Dan balasan terbesar dari pundi-pundi pahala tersebut adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pundi pahalanya, tabungan pahalanya, maka akan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala di jannah firdaus. Semoga kita semua ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan ketaatan demi ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah. Yang berikutnya adalah tawakal yang paling agung. Tawakal yang paling agung. Disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim, bentuk tawakal hamba yang paling agung adalah tawakal dalam hal memohon hidayah, memurnikan tauhid, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan memerangi para pelaku kebatilan. Itulah tawakal para anbiya, itulah tawakal para rasul, dan inilah yang paling utama. Tawakal dengan menjalankan semua sebabnya, ikhtiar, berusaha dengan semaksimal mungkin. Tawakal yang paling agung inilah yaitu memohon hidayah, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah rahimakumullah, hidayah itu mahal. Hidayah itu sangat-sangat mahal. Kalau seandainya ada harta yang mampu untuk membeli hidayah, niscaya orang-orang akan mencari harta tersebut. Untuk apa? Untuk membeli hidayah. Mungkin jamaat jarang mendapatkan curhatan, ya, curhatan dari orang-orang yang tertawan dalam dunianya, ya, tertawan dalam dunianya. Kalau saya sering sekali mendapatkan curhatan seperti itu. Aduh Ustaz, saya pengen sekali ikut kajian, saya pengen sekali sholat tepat pada waktunya, saya pengen sekali bisa berangkat untuk menunaikan rukun yang kelima ke tanah suci, saya pengen sekali untuk bersedekah, tapi begini, tapi begitu, tapi ini, dan tapi itu. Banyak sekali alasan yang mereka ungkapkan, yang intinya mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat di sana berapa banyak orang yang tidak berjilbab. Berapa banyak orang yang tidak berjilbab yang mana mereka kaum muslimin. Ya. Berapa banyak di sana yang mereka berjilbab tapi masih juga melalaikan sholat. Ya. Tidak sholat. Mereka meremehkan dalam perkara sholat. Berapa banyak di antara mereka yang di sana juga masih banyak yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Apa itu semua? Hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ya senantiasa mengulangi dan mengulangi terus. Bahkan kita pun terus mengulangi dan mengulangi terus apa yang kita baca dalam sholat. Rukun sholat kita apa? Surah apa? Al-Fatihah. Apa isi surah Al-Fatihah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan hanya kepadanya kami menyembah. Ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang mengantarkan kepada keridhaan-Mu, jalan-jalan hidayah. Enggak ada lagi jalan hidayah. Ini yang terus kita minta. Kalau kita sholat 5 waktu 17 kali kita meminta ini. Belum lagi dalam doa-doa kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Rabb, jangan palingkan kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Kemudian dalam doa yang lain Rasulullah mengatakan, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Rabb, aku mohon kepadamu hidayah, kemudian ketakwaan.
Lihat, yang pertama kali diminta urutannya itu adalah meminta hidayah. Karena kalau seseorang sudah mendapatkan hidayah Allah, pasti dia akan mendapatkan at-tuqa. Dia akan mendapatkan ketakwaan. Dia akan menjalani perintah Allah. Dia akan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf wal ghina. Dia akan dijaga kesucian dirinya. Dia akan menjaga kehormatan dirinya, dan dia pun kembali akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mendapatkan hidayah, ya, kemudian mendapatkan ketakwaan, mendapatkan kehormatan di dunia dan kelak kehormatan di yaumil qiyamah, kemudian al-ghina, mendapatkan kekayaan hati, mendapatkan kekayaan harta, mendapatkan kekayaan di dunia dan mendapatkan kekayaan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi apalagi ini kalau bukan ketawakalan yang paling agung, ya, kecuali ketawakalan dalam memurnikan tauhid, membersihkan, ya, segala macam bentuk penyimpangan kesyirikan dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya yang kuibadahi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad ahbata a'malahum, maka dia telah menghancurkan, menghapuskan semua amal-amalnya. Ya, memurnikan tauhid, meluruskan niat, jangan sampai melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, yaitu apa? Misalkan berdoa kepada selain Allah, berwasilah, mengambil perantara selain yang telah disyariatkan dalam syariat Islam. Ya. Kemudian dia melakukan ataupun meyakini hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan ataupun menjauhkan dari keburukan. Menggunakan jimat-jimat untuk apa? Untuk mendatangkan rezeki. Ya, datang ke pemujaan-pemujaan tertentu untuk apa? Untuk biar lebih terlihat berwibawa, ya, melakukan sembelihan-sembelihan tertentu kepada selain Allah untuk apa? Untuk sebagai mahar, biar apa? Biar anti apa? Anti sabetan pedang, ya, biar kebal dan yang lain sebagainya dari bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, ada lagi yang bentuk kesyirikan tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat mengerikan sekali. Ya, makanya bertawakal, berupaya dengan sekuat tenaga, dengan sekuat doa untuk memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid ini adalah tawakal yang paling agung. Untuk menjalani, mengikuti sunnah Rasulullah, ini pun juga bentuk tawakal yang paling agung. Berapa banyak sekarang sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan? Berapa banyak sekarang sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang orang-orang banyak tidak tahu, dan yang lebih parah lagi, berapa banyak dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilecehkan, dicemooh oleh sebagian kaum muslimin itu sendiri. Makanya bentuk tawakal yang paling agung, yang kedua setelah memurnikan tauhid adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena pada hakikatnya kita mengatakan dalam zikir pagi kita, dalam zikir sore kita, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya. Ya, yang lebih besar dari itu apa? Bentuk syahadat kita apa? Syahadat kita yang kita ucapkan setiap kali sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, yang pertama syahadah la ilaha illallah kita, ini merupakan bagian dari refleksi ketauhidan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Refleksi yang kedua dari syahadat kita, maka wajib bagi kita untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berhukum dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, hendaknya kita membela apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini
4 pilar. Ya, refleksi dari syahadah kita, syahadatul Rasul. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi bukan sekedar ucapan. Saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Saya rindu Allah, saya rindu Rasul. Bukan hanya ucapan lisan, jamaah. Ya, ini ada konsekuensinya. Banyak orang mengatakan Laila mencintainya, mengklaim Laila mencintainya dalam syair Arab. Ya, padahal Laila pun tidak mengenalnya. Tidak ada sedikit pun rasa kepadanya. Jangan sampai kita seperti ini. Mengaku cinta kepada Allah, mengaku rindu kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah dan rindu kepada Rasulullah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal kita, tidak menaruh sedikit pun rasa cintanya kepada kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak memenuhi 4 pilar dari konsekuensi syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Ya, jamaah berada di masjid ini punya konsekuensi. Jangan sampai ngaku jamaah masjid ini tapi nggak pernah kelihatan sholat di sini. Ya, tapi bukan menjadi warga di sini. Nggak warga di sini, kalau sering sholat di sini pun dianggap sebagai jamaah di masjid ini. Ya, sebagai warga juga demikian. Warga di perumahan punya konsekuensi apa? Oh, dia harus bayar uang kebersihan, uang keamanan lingkungan, harus menjaga ketertiban di lingkungan ini. Semuanya punya konsekuensi. Apalagi syahadat yang kita ucapkan, jemaah. Ya, syahadat yang kita ucapkan, syahadatun tauhid dan syahadah ar-Rasul, ini harus kita tunaikan konsekuensinya. Ya, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian kita pun membela apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berhukum dengan apa yang dihukumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ini syahadat kita hanya sebatas di lisan, ya, hanya sekedar klaim saja, tidak ada pembuktian, dan ini tidak akan dianggap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya tidak bisa dipungkiri. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak bisa dipungkiri kadang tawakal muncul dari keterpaksaan. Yaitu seseorang baru bertawakal kepada Allah ketika sudah terhimpit dan tidak menemukan tempat untuk berlindung. Ketika mereka merasa semua upayanya buntu, hati kemudian sempit dan mulai melihat bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat kembali, maka ketika itu baru dia bertawakal kepada Allah. Namun tawakal semacam ini tidak melahirkan jalan keluar dan tidak melahirkan kemudahan atas kesusahan yang ada. Jadi ingat jamaah rahimakumullah, tawakal itu berada di awal, di tengah, dan di akhir. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang bertawakal hanya ketika jalan sudah buntu, dada semakin sempit, ya, sudah tidak ada lagi jalan-jalan yang lain. Ya, diri pun sudah lemah untuk mencari jalan keluar yang lain. Jangan sampai dalam kondisi yang seperti ini kita baru kembali kepada Allah. Kalau kita dalam kondisi seperti ini kita sama seperti orang kafir. Orang kafir begitu. Mereka kalau sudah tersesat, terhanyut di lautan yang sangat luas, wah, nggak ada jalan lagi. Baru mereka apa? Ngangkat tangannya. Minta ke siapa? Minta ke Tuhan. Tuhan siapa lagi Tuhan di dunia ini? Ya, di alam semesta ini, kalau bukan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru mereka minta kepada Tuhan. Ya, jangan sampai seperti ini. Ini tawakalnya orang-orang kafir. Ya, kita tawakal dari awal. Contoh, kita mau buka usaha. Ya, usaha kecil-kecilan lah. Maka kita pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usaha ataupun bisnis kecil kita itu. Kapan tawakal kita? Tawakal kita bukan di saat orang sepi untuk belanja di warung kecil kita. Ya, bukan di saat pemasukan sedikit, bukan. Tawakal itu dari awal, di tengah-tengah, dan juga di akhir. Ya, kita tawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah, dan kita pun menjalankan sebab-sebab tawakal tersebut. Jangan sampai kita bertawakal yang seperti yang Anda katakan, tawakal orang-orang bodoh. Ya, tawakal, ya, punya motor, ya saya tawakal pada Allah, tapi kunci motor ada di motor. Ini tawakalnya orang-orang bodoh. Nah, harus diusahakan, diupayakan.
Ya, jangan sampai ketawakalan kita seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang kalau sudah putus semua jalan, tidak ada lagi tempat untuk bersandar, baru mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Di mana saat dia senang? Di mana di saat dia mendapatkan apa yang dia inginkan? Di mana di saat dia bisa tertawa, terbahak-bahak, bersukacita dan yang lain sebagainya? Di mana posisi Allah ketika itu? Ya, makanya jemaah rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya disebutkan juga, barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sering mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu senangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cepat mengingatnya di waktu sempitnya. Cepat Allah Subhanahu wa taala untuk menolongnya. Ketika kapan? Ketika di waktu sempit. Ketika dia dihadapkan dengan musibah, ketika dia dihadapkan dengan ujian, ya, Allah akan cepat untuk memberikan pertolongan kepadanya. Kenapa? Karena di waktu senang saja dia mengingat Allah. Ya, kebanyakan kita kan kalau berdoa kan ya tadi seperti ini nih, kalau sudah sempit semuanya baru, ya Allah, jadikan usaha saya ini tidak rugi, jadikan usaha saya ini tidak pailit. Ya Allah, jadikan keluarga saya ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lah, dari nikah emang enggak berdoa demikian? Ya, makanya berdoa terus, bertawakal terus. Ya, jangan sampai sudah pada posisi terhimpit baru ya datang ke masjid, baru mengangkat kedua tangan, baru menundukkan kepala bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya, setiap hari kita harus ada waktu di mana kita bermunajat kepada Allah, menunjukkan ketawakalan, keseriusan ketawakalan kita, kesungguhan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam munajat kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap waktu-waktu yang istijabah. Ya, jangan dalam kondisi sempit, dalam kondisi terhimpit baru ingat Allah Azza wa Jalla. Ini naudzubillah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim. Terkadang pun sikap tawakal lahir dari sebuah pilihan, bukan keterpaksaan. Jadi tawakalnya itu karena pilihan. Yaitu seseorang bertawakal di saat sebab-sebab jalan untuk mencapai keinginannya masih terbuka. Jika sebab itu termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, maka dia meninggalkan sebab tersebut. Ya, maka dia meninggalkan sebab tersebut, dan ini perbuatan tercela. Sementara jika sebab itu dilaksanakan dengan konsekuensi pengabaian tawakal, maka meninggalkan tawakal juga termasuk sikap yang tercela. Ya, karena bertawakal hukumnya adalah wajib berdasarkan kesepakatan para ulama Islam, ya, yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang hamba dalam situasi ini adalah wajib melaksanakan kedua-duanya. Jadi terkadang orang dihadapkan dengan dua pilihan, tawakal deh, ya, lagi ngelamar misalkan, ya, saya diterima, enggak diterima, saya tawakal saja, ya, saya tawakal saja. Tapi tadi di sini disebutkan, ya, dia meninggalkan tawakal, ya, dia juga mengabaikan tawakal, ya, dia juga menghilangkan ataupun tidak mencari sebab-sebab tersebut. Ini semuanya tercela. Ya, jadi dia dihadapkan pada pilihan, tapi dia malah meninggalkan tawakal. Ya, baik sebabnya ataupun kesungguhan dalam tawakalnya. Nah, ini ketika tawakal tersebut dia dihadapkan pada lahir dari sebuah pilihan, harus kemana? Ya, harus yang mana? Harus seperti apa? Maka ini pun tetap harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, jamaah rahimakumullah, dalam ketawakalan tidak boleh kita melakukan cara yang diharamkan. Ya, mu'alif rahimahullah di sini mengatakan tidak boleh menempuh jalan yang diharamkan. Saya tawakal kepada Allah, ya, dalam mencari rezeki ini. Ya, tawakalnya bagaimana? Saya berusaha mencari rezeki dengan cara yang saya sukai. Ya, akhirnya menempuh jalan-jalan yang diharamkan. Ini nggak boleh. Ya. Atau saya tawakal kepada Allah terhadap kehidupan rumah tangga saya. Ya, saya tawakal kepada Allah terhadap kehidupan rumah tangga saya. Tetapi apa? Tetapi dia malah melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangganya. Contoh, ya, dia ingin agar istrinya taat kepada dia, akhirnya dia melakukan hal-hal yang dapat membuat takut sang istri. Ya, istri dibentak, istri dipukul, istri diancam, ya, dan yang lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk tawakal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Bukan begitu caranya. Ya, bukan begitu caranya. Ya. Nah, kemudian ada lagi orang yang tawakal dengan doanya. Doa biar kaya, doa biar jabatan naik. Tapi tawakalnya disertai dengan hal-hal yang diharamkan. Akhirnya apa? Akhirnya biar harkanya nambah, ya, dia datang ke tempat pesugihan. Ini bagian dari tawakal saya. Ya, mengklaim bahwa si penjaga padepokan, ya, ini orangnya bersorban. Ya, kiai di situ. Padahal yang dilakukan adalah zikir-zikir yang jauh dari syariat Allah. Ya, zikir-zikir yang enggak jelas. Ya, zikir-zikir yang menyimpang dari zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini zikir dari kiai, wiridnya dari kiai untuk diamalkan setiap mau buka toko atau setiap menutup toko atau setiap malam Jumat Kliwon. Wah, ini gimana nih? Ya, jadi ini tawakal yang diharamkan. Ya, menjalankan tawakal tapi menempuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, pentingnya tawakal hati dan tawakal lisan. Lihat pentingnya tawakal hati dan tawakal lisan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tawakal yang hanya sebatas ungkapan lisan tidak sama dengan tawakal yang lahir dari hati. Sama halnya dengan taubat. Taubat sebatas lisan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat sebatas lisan tetapi hati tetap ingin berbuat dosa tidak sama dengan taubat hati sekalipun tidak diungkapkan secara lisan. Ya, saya ulangi. Taubat sebatas lisan tetapi hati tetap ingin berbuat dosa tidak sama dengan taubat hati sekalipun tidak diungkapkan secara lisan. Maka itu ucapan seorang hamba, aku bertawakal kepada Allah, yang dinyatakan ketika hatinya masih bergantung kepada selain Allah adalah sama dengan ucapan orang, aku bertaubat kepada Allah sementara dia tetap melakukan maksiat. Ya, jadi harus ada keselarasan antara taubat lisan dan taubat hati. Ketawakalan lisan dan ketawakalan hati. Jangan sampai lisan berkoar-koar, saya bertobat, tapi di sisi lain dia masih menjalankan maksiat. Dia masih menjalankan dosa, masih asyik dengan perbuatan haram. Ya, yang dia tahu bahwa itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya yaitu di bab yang berikutnya meyakini terkabulnya doa. Ya, meyakini terkabulnya doa. Ini sebuah urutan yang bagus ya dari kitab ini. Setelah tawakal, usaha, ya. Setelah usaha apa? Bentuk tawakal itu adalah doa. Ya. Dan di sini kita harus yakin doa itu akan terkabul. Harus yakin. Ya. Nah, di sini Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak diresahkan oleh terkabul atau tidaknya doa, tetapi aku diresahkan oleh keinginan berdoa itu sendiri. Dalam artian yang menjadi keresahan orang-orang soleh itu adalah ketika dia tidak berdoa kepada Allah, dia resah. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang tidak diberikan hidayah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah tanda, sebuah isyarat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan apa yang dia cita-citakan. Apa yang menjadi harapannya? Enggak akan. Tapi ketika seseorang berdoa kepada Allah, dengan berdoanya saja ini pertanda Allah itu ingin memberikan sesuatu kepadanya. Ya, karena hakikat dari doa itu adalah dikabulkan oleh Allah. Ada yang dikabulkannya dengan cepat, ada yang dikabulkannya dengan menjadi tabungan nanti di akhirat, dan pengabulan doa adalah terminimalisirnya. Ya, musibah-musibah, ujian demi ujian yang kita jalani dalam kehidupan kita. Ini 3 hal. Jadi ketika seseorang berdoa dikabulkan oleh Allah segera. Ada yang seperti ini, tentu ini bukan makom kita, bukan kedudukan kita. Ya, yang thalabul ilmi seperti ini, santri seperti ini. Ya, ini makomnya para anbiya, orang-orang soleh yang tingkat kesolehannya udah masya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Nah, yang kedua, ini menjadi tabungan di surga. Kita nggak diberikan di dunia, tapi insya Allah di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan, ya,
apa yang kita harapkan, apa yang ada dari munajat kita. Dan yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala meminimalisir musibah yang mungkin akan menimpa kita. Kebahayaan yang mungkin akan menimpa kita. Kita minta selamat dunia akhirat. Kan doa sapu jagat kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikan kepada kami hasanah, kebaikan dunia, dan juga berikan kepada kami hasanah, yaitu kebaikan kelak di akhirat. Kebaikan di dunia sangat banyak sekali. Ya, kebaikan di dunia itu sangat banyak sekali. Segala hal yang menyenangkan hati kita, yang itu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebaikan. Ya. Ketika kita terus berdoa dengan doa seperti ini, maka kita akan merasa, kok saya udah berdoa tapi saya sakit. Kok saya bisa sakit ya? Padahal saya sudah berdoa. Bisa jadi kalau dia tidak berdoa, sakitnya akan lebih parah. Ya, dengan dia berdoa mungkin sakitnya hanya 3 hari atau seminggu. Tapi kalau dia tidak berdoa, bisa jadi sakitnya berbulan-bulan. Bisa jadi sakitnya membuat dia kufur kepada Allah, naudzubillah. Ya, bisa jadi sakitnya membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ketika kita berdoa kepada Allah, yakin Allah akan mengabulkan doa tersebut. Tinggal kita lihat kualitas doa kita. Ya. Kualitas doa itu kualitas doa itu, jamaah rahimakumullah, bukan pada banyaknya doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar itu. Ya. Tapi kualitas doa itu adalah hal-hal yang dapat menyebabkan cepatnya pengabulan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa yang pertama, seseorang yang berdoa kepada Allah harus yakin doanya dikabulkan. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan tadarru' wa khufyah. Ya, benar-benar merendahkan diri. Ya Allah, aku adalah hambamu yang fakir. Aku adalah hambamu yang lemah. Aku adalah hambamu yang tidak ada daya dan upaya kecuali apa yang telah engkau berikan kepadaku. Ini doa. Ya, kualitas doa itu seperti itu. Ya, kemudian dia pun menghadirkan hatinya ketika berdoa. Bukan hanya sekedar berdoa, ya Allah aku minta rezeki. Tapi yang ada di kepalanya, yang ada di hatinya entah kemana. Ya, lisannya berucap tapi kepala dan hatinya nggak tahu kemana. Ini tidak menghadirkan hati dalam doa. Ya, wa khufyah. Ya, kita pun merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paksakan merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya. Merintih dengan suara yang pelan, dengan suara yang lirih, dengan lemah lembut. Ya, bukan doa itu memaksa. Memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau engkau tidak kabulkan doaku, ya, maka aku akan melakukan ini. Aku akan melakukan itu. Nah, ini bentuk pemaksaan dalam doa, tidak boleh. Ya. Dan bentuk pemaksaan dalam doa adalah terburu-buru, tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, berdoa udah kayak seperti apa? Kayak seperti apa? Sabetan kilat, cepat gitu kan. Kan banyak yang doa seperti itu enggak? Banyak enggak? Ya, banyak yang berdoa seperti itu. Tidak ada apa? Tidak ada kelemah lembutan, tidak ada penghayatan, tidak ada lirihan demi lirihan, tidak ada keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin doa terus, dan ketika kita berdoa itu pertanda Allah menginginkan kita itu tercapai cita-citanya. Kita berdoa itu pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberi kita, mengistijabahi, mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Jangan putus asa. Insyaallah di bulan berikutnya kita akan melanjutkan terkait dengan meyakini terkabulnya doa ini. Ya, wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, silakan. Silakan.